Saya Dodi Arianto akan mempresentasikan tentang potensi pemanfaatan minyak sawit merah sebagai sumber provitamin A dan pengembangannya untuk mengatasi defisiensi vitamin A di Indonesia. Pengolahan minyak sawit yang ada di Indonesia itu kebanyakan minyak sawit kasar menjadi minyak goreng, di mana ada proses bleaching, itu pemucatan yang menghilangkan banyak sekali karoten, sehingga yang ada di pasaran ini hanya sekitar 10 ppm saja minyak goreng yang memiliki karotenoid. Potensi pemanfaatannya tentu saja secara manusiawi karena manusia yang memiliki indera sensori dan rasa adalah suatu hal yang penting. Maka apabila manusia diberikan minyak sawit merah itu saja mungkin tidak akan terlalu menerima sensorinya karena bau langu dan rasanya kurang. Bisa dibuat minuman emulsi minyak sawit merah menggunakan emulsi di sini ini untuk membantu pengikatan antara air dan minyak diencerkan, karena kalau misalnya hanya minyak saja terus saja masalahnya bau langu dan rasanya tidak enak. Selain itu juga ada kemungkinan untuk membuat industri minyak sawit merah dan memasuknya ke industri-industri mie instan sebagai substitusi minyak merah untuk bumbu mie. Nah, ini adalah pengembangan promosi nasional yang perlu dilakukan. Pertama, kita harus menyadarkan masyarakat bahwa telah terjadi ironi penyia-nyiaan karotenoid pada minyak sawit. Kemudian kita bisa melakukan iklan bahwa khasiat buah merah yang kadang-kadang manusia kita beli sebesar 500.000 per liter itu sama khasiatnya dengan minyak sawit merah yang harganya 7.000 per liter. Nah, ini adalah pengembangan penggunaan minyak sawit merah komersial. Yang pertama, infrastruktur. Sekali lagi saya tekankan bahwa belum ada industri yang skala industri besar, scale up, memproduksi minyak sawit merah di Indonesia, belum ada. Dan juga perlu kebijakan pemerintah untuk mendukung minyak sawit merah itu. Contohnya konsep DHT atau si merah yang mengingatkan. Simpulan rekomendasi pertama adalah sekali lagi diperlukan konsep dan strategi pengembangan produk bagi masa depan bangsa Indonesia yang berlandaskan keunggulan lokal. Dan yang kedua, diperlukan pembangunan skala industri pengolahan minyak sawit merah yang belum ada di Indonesia, jangan sampai kalah dengan negara tetangga. Dan yang ketiga, perlu beberapa produk alternatif untuk memberi nilai tambah seperti minuman emulsi atau substitusi bumbu mie. Terima kasih dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan, ini tuh saya ingin tahu kalau minyak sawit merah red palm oil itu digunakan sebagai minyak goreng, apakah nanti kandungan vitamin A itu larut nggak ya setelah dipakai menggoreng sekali itu? Kalau minyak sawit merah ini tidak cocok digunakan untuk menggoreng. Ini untuk sangrai dan salad dressing. Jadi kalau di negara tetangga kita punya, Malaysia ada Carotino, saya sebut nama. Itu dia ada tulisan untuk minyak sangrai dan itu salad dressing, bukan untuk dibuat goreng karena di sangrai misalnya itu kandungan vitamin A-nya hilang nggak ya? Kenapa, Mas? Kalau sangrai karena suhunya tidak terlalu tinggi, Pak, jadi kehilangan vitamin A-nya tidak akan terlalu banyak. Tapi saya yakin ada, tapi tidak terlalu banyak. Seperti itu. Kenapa Anda memaksakan diri untuk kemudian itu menjadi sumber provitamin? Kan ada yang lain. Sekali lagi, provitamin A yang ada di minyak sawit ini karena vitamin A di larut lemak, Bu, maka carrier paling bagusnya adalah minyak sawit. Maka saya terang-terangan saja, saya bilang itu percuma Anda minum jus wortel dengan air, tidak ada dari minyaknya, karena itu tidak bisa maksimal dalam tubuh. Saya Anda bisa mengatakan seperti itu, normatif. Data yang menunjukkan ada tidak kandungan provitamin A dalam wortel dengan kandungan provitamin A dalam minyak sawit. Sekitar minyak sawit merah itu bisa memiliki aktivitas hingga 30.000 retinol ekuivalen per gramnya, sedangkan wortel hanya sekitar ratusan, 200-an, 300-an retinol ekuivalen per gram. Saya hapus soal dari slide ini. Gitu. Jadi memang Anda yakin minyak sawit merah ini bisa menjadi sumber provitamin A? Sangat baik katanya.